asuh. Perkenalkan, nama saya Derliana Patsaribu, NIM 2111250048, Lokal 4 di Piau, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Anak dalam Keluarga, dosen pengampu Bunda Wiwinda. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengasuhan atau pola asuh terhadap anak usia dini. Yang pertama yaitu pengertian pengasuhan kepada anak usia dini. Pengasuhan menurut Purwo Dinitra 2008 adalah orang yang melakukan tugas membimbing, memimpin, atau mengelola. Sedangkan menurut Darajat, pola asuh merupakan cara mendidik dan memelihara anak, mulai dari mengurus makan dan minumnya, kemudian pakaiannya, kemudian keberhasilan anak dari periode awal hingga ia menjadi dewasa. Pengasuhan merupakan pola interaksi antara orang tua dan anak. Pola interaksi ini berupa sikap atau perilaku saat orang tua berinteraksi dengan anaknya, termasuk cara penetapan aturan, kemudian penetapan nilai dan norma, memberikan kasih sayang, atau menunjukkan sikap dan perilaku yang baik sehingga menjadi panutan bagi anaknya. Yang kedua, tipe pola asuh keluarga. Biasanya ada 3 tipe pola asuh yang sering digunakan oleh beberapa masyarakat. Yang pertama ada tipe pola asuh otoriter. Pola asuh ini biasanya ditandai dengan adanya aturan-aturan yang kaku dari orang tua. Kebebasan anak biasanya sangat dibatasi oleh orang tua, dan orang tua biasa untuk memaksakan anaknya untuk berperilaku seperti yang diinginkan. Dan apabila aturan-aturan yang dibuat oleh orang tua ini dilanggar, biasanya orang tua akan memberikan hukuman kepada anaknya, dan biasanya hukumannya ini bisa berupa hukuman fisik. Kemudian ada pola asuh demokratis. Pola asuh ini biasanya ditandai dengan adanya sikap saling terbuka antara orang tua dengan anak. Mereka biasanya membuat aturan-aturan yang disetujui bersama. Kemudian anak diberikan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, perasaan, dan keinginannya, serta anak diajarkan untuk menanggapi pendapat orang lain. Yang ketiga ada pola asuh permisif. Pola asuh ini ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas pada anak untuk berperilaku sesuai keinginannya. Jadi orang tua tidak pernah memberi aturan dan pengarahan kepada anaknya. Semua keputusan diserahkan kepada anak tanpa pertimbangan dari orang tua. Jadi anak tidak bisa membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang salah, karena orang tuanya tidak pernah memberikan atau orang tua tidak pernah membenarkan atau menyalahkan anak. Yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi pola asuh anak. Yang pertama ada faktor budaya. Biasanya orang tua mempertahankan konsep tradisional mengenai peran orang tua. Jadi orang tua ini merasa bahwa orang tua mereka yang terdahulu itu berhasil mendidik anaknya, sehingga mereka melakukan hal yang sama atau membuat pola yang sama kepada anaknya untuk mendidik anaknya. Faktor yang kedua yaitu pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua ini sangat mempengaruhi bagaimana orang tua memilih pola asuh kepada anaknya. Orang tua yang memiliki pendidikan atau pengetahuan yang lebih banyak dalam mengasuh anak, maka akan mengerti bagaimana kebutuhan anaknya. Faktor yang ketiga ada status ekonomi sosial. Orang tua biasanya yang dari kelas menengah rendah cenderung lebih keras atau lebih permisif dalam mengasuh anaknya. Yang keempat ada syarat pola asuh keluarga yang efektif. Di sini ada 7 syarat. Yang pertama adalah pola asuh yang harus dinamis. Pola asuh harus sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua, pola asuh harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Yang ketiga, ayah dan ibu harus kompak dalam menentukan pola asuh yang sama. Yang keempat, pola asuh mesti disertai dengan perilaku yang positif dari kedua orang tua. Yang kelima, komunikasi yang efektif. Orang tua bisa meluangkan waktu untuk berbincang dengan anaknya. Yang keenam, ada disiplin. Tapi disiplin ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anak. Dan yang terakhir ada orang tua harus konsisten dalam membuat aturan.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.